pemerintah sudah mengeluarkan satu aturan, maka kita harus harus ikuti aturan pemerintah itu. Kalau pemerintah daerah itu udah menjamin bahwa nanti akan dikontrol secara khusus, full kontrol, ya silakan aja. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Kadis tadi ya. Dia menjebur ke laut ya. Padahal ketakutannya luar biasa, stresornya juga tinggi, tapi setelah dipukulkan ternyata lautnya bisa membelah. Jadi ini kan luar biasa ya, tantangan-tantangan yang tadinya stres, yang tadinya kita tidak berdaya, tapi kalau diterima dengan keikhlasan, ternyata di balik itu luar biasa gitu. Ada hal-hal yang banyak kita bisa ambil hikmahnya. Pemahaman lintas budaya ya, cross cultural understanding. Jadi anak-anak harus memahami bagaimana pola hidup, dan ini yang disebut dengan literasi kemanusiaan ya, supaya memahami bagaimana kita menghormati orang lain, bagaimana kita juga menghargai satu budaya-budaya yang sekarang ini berkembang di negara kita ya. Ini juga harus menjadi perhatian. Komputer literasi saya kira tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang terakhir adalah compassion and caring ya. Anak-anak kita tuh harus dilatih juga tentang masalah rasa kasih sayang, rasa empati, rasa peduli itu harus tumbuh ya. Ini harus muncul. Ini tantangan ya, di samping pandemi ini menarik. Nah, kalau tadi menanggapi Bu Kadis ya, apakah kita boleh membuka sekolah atau tidak? Saya sering berdiskusi dengan teman-teman di Dewan Pembina ya. Itu melihat kewaspadaan kita terhadap bagaimanakah bahayanya COVID-19 ini, terutama nanti yang akan menimpa anak-anak, walaupun memang tadi betul dikatakan anak-anak kita itu paling kecil resikonya. Tapi bukan berarti dengan kecilnya resiko, terus kita berani juga gitu ya, melawan resiko itu. Tidak boleh ya. Nah, kita lihat proporsi angka kejadian COVID-19 pada anak di Indonesia. Ternyata tinggi walaupun kecil ya. Tiongkok itu 0,9, Australia 1%, Italia 1,2, Selandia Baru 8%, Amerika 5%, Indonesia itu 9,1%. Ya, gitu ya, yang melanda anak-anak kita. Walaupun dari sisi kematian ya lebih sedikit dibanding orang tua yang terkena gitu ya. Tapi ini juga hal yang harus kita perhatikan. Ternyata kita paling tinggi rawan. Ya. Ini pun data ini pada saat sekolah nggak dibuka. Ya. Dan saya yakin kalau sekolah dibuka ya mudah-mudahan Allah melindungi, tapi khawatir gitu ya dengan angka ini jadi naik, tidak bertahan di 9,1 bisa jadi lewat dari angka 2 titik ya. Ini yang dikhawatirkan. Makanya IDI mengingatkan kondisi inilah yang mestinya dipahami oleh kita semua sebagai pelaksana sekolah. Nah, kasus terjadi di sekolah ya. 70% kasus COVID ditemukan setelah siswa kembali sekolah. Ya, itu jelas sekali. Di Prancis itu ya, walaupun bukan di Indonesia. Finlandia, 2 terinfeksi virus corona dikonfirmasi sekolah staf dan siswa dikarantina semuanya. Tidak ada lagi. Praktek-praktek ini sebenarnya udah mulai juga di negara-negara lain. Tapi rata-rata mereka berhenti karena kasus-kasus yang akhirnya menggejala setelah sekolah. Virus corona berapa hari dibuka, ratusan sekolah di Korea Selatan juga ditutup lagi karena lonjakan ya kasus yang terjadi. Di Indonesia, anak positif COVID-19 di Indonesia 74.000 kasus. Ya. 3.074 74.000 kasus ini 3.000 klaster sekolah ya. Ini sudah diamati. Padahal itu baru dibuka hanya uji coba yang kemarin-kemarin ini beberapa bulan yang lalu ya. Kemudian juga Satgas ya menemukan 14% kasus COVID RI berhasil dari anak-anak sekolah. Jadi nggak sembarangan nih angka-angka ini ya. Oleh karena itu, apakah kita akan terima ya langsung tatap muka atau tidak? Ya nanti kita lihat ya, kita tinjau. Yang jelas kalau pemerintah sudah mengeluarkan satu aturan, maka kita harus harus ikuti aturan pemerintah itu. Kalau pemerintah daerah itu udah menjamin bahwa nanti akan dikontrol secara khusus, full kontrol, ya silakan aja. Seperti apa yang dikatakan oleh Bu Kadis tadi ya. Tapi kita sebagai swasta juga harus mempertimbangkan. Ya, pendidikan ini masih panjang. Ya,
Yang namanya mendidik itu bukan harus di sekolah, termasuk juga di rumah, dan bagaimana caranya, bagaimana dan dengan cara apa, saya kira itu bisa mencari alternatif. Saya mendukung dibukanya sekolah ini, tapi ya tentu saja dengan pengawasan sangat ketat. Dan juga jangan gengsi-gengsi juga ya, ketika memang banyak anak-anak yang terkena, JSIT Sekolah Islam Terpadu, awas hati-hati. Karena sekolah Islam terpadu itu yang sekolah itu bukan warga setempat, ya. Sehingga bisa jadi warga setempatnya hijau, tapi orang yang datang dari warga yang lain itu bisa merah gitu ya. Karena banyak di antara sekolah-sekolah kita itu yang didatangi dari segala penjuru ya. Misalnya contoh Nurul Fikri di Depok, yang sekolah itu bukan anak Brimob saja ya, dekat rumah saya, tapi ya banyak sekali yang tinggal di Parung, yang tinggal di Jakarta Timur, yang tinggal di Bekasi aja ada yang sekolah di sekolah itu. Kita kan nggak tahu ya, nggak bisa memastikan bahwa orang-orang tersebut berada di zona yang sama, yaitu hijau ya. Nah ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman sekalian. Nah evaluasi, tapi di sisi lain, kalaupun PJJ ini terus ya dilakukan, ya ternyata juga membuat anak-anak kita stresornya tinggi ya. Walaupun stres itu bukan karena ini saja, tapi ini juga fakta yang diteliti oleh KPAI ya, Komite Pendidikan Anak Indonesia ya. Perlindungan bukan pendidikan. Yang pertama di situ anak-anak itu mengalami stres yang berat ya, dikarenakan beberapa ini. Murid hanya diminta merangkum materi pembelajaran. Jadi tidak boleh seorang guru menambah-nambahi stres anak-anak karena memberikan anak-anak itu hanya merangkum materi pembelajaran. Tidak ada pengarahan cara penggunaan aplikasi media belajar digital. Ya. Tiba-tiba mengeluarkan LMS, ya, kemudian juga Google Meet, ya, kemudian macam-macam. Kemudian ada juga yang pakai Microsoft 567 dan sebagainya gitu ya. Tapi awalnya tuh tidak cukup pengarahan yang jelas kepada anak kita. Apalagi yang membukakan itu adalah orang tua. Ketika orang tua pergi dan anak-anak sendiri di rumah mati, nangis dia ya. Karena dia tidak bisa melanjutkan membuka aplikasi dan sebagainya. Ini juga membuat stres. Murid diminta mengerjakan soal-soal di lembar kerja siswa atau yang sekarang disebut LKPD ya. Lembar kerja peserta didik, dengan jumlah soal yang sangat banyak dan soalnya seperti di kelas ya. Dipaksakan soal-soalnya seperti di kelas dikerjakan di rumah. Padahal di kelas itu anak masih bisa bertanya caranya dengan guru, masih bisa berdiskusi dengan temannya ya. Tapi kalau di sekolah bertanya kepada orang tuanya, kalau orang tuanya bijak mau menjelaskan. Tapi kalau orang tuanya nggak sabar, terjadilah bentrok yang luar biasa. Sehingga murid diminta mengerjakan soal-soal di LKS itu menjadi suatu beban. Murid tidak terlibat dalam perencanaan pembelajaran. Jadi artinya adalah yang merencanakan itu guru tiba-tiba langsung blok diberikan kepada murid tanpa memperhatikan mood atau tidak anak-anak itu di rumah. Ya. Kemudian juga 5, hanya sekedar mengerjakan soal tanpa interaksi antara guru dan murid. Boring ya. Kemudian setelah dibuka, karena hanya terbatas, apalagi Zoom-nya yang tidak berlangganan, gitu ya, hanya 45 menit, pengen cepat-cepat selesai, ya. Setelah itu ditinggalkanlah soal yang akhirnya anak-anak juga stres. Ya, mudah-mudahan guru-guru di sini tidak begitu. Kemudian juga kegiatan bersama teman dan guru yang biasanya itu adalah sangat dirindukan. Kenapa anak kita mau berangkat pagi-pagi? Bukan karena apa-apa. Karena dia pengen bermain dulu dengan temannya sebelum pelajaran itu dimulai. Kenapa anak-anak kita walaupun di itu sampai sore tapi masih tetap pengen di sekolah terus ya? Itu karena memang dia bersama teman-temannya setelah selesai sekolah itu bermain bola di halaman, ya, bermain karet ya di halaman, congklak di halaman, ya, kemudian juga lain sebagainya. Ini luar biasa. Pada saat ini hilang semuanya. Sampai kalau anak saya ini terutama kasus anak saya kalau habis belajar itu minta izin untuk menggunakan HP-nya misalnya. Terus saya ditegur. Kenapa kamu harus main game gitu gini-gini? Ya bisa nggak gantikan teman saya datang ke rumah? Ya, bisa nggak diizinkan supaya saya bisa bermain dengan teman-teman? Itu susah saya ngejawabnya. Emang karena itu juga yang dirindukan oleh anak-anak kita. Intinya jangan sampai siswa menjadi sakit karena overload mendapatkan beban dan tugas dari guru, bukan karena sakit COVID-19. Ya.
Ini juga sebetulnya dengan tugas-tugas yang banyak yang tidak terkontrol, membuat stres, imunitas anak-anak itu juga menurun. Nah, ini yang harus diwaspadai Bapak Ibu sekalian. Baik, saya lanjutkan. Bentar. Nah, ini ya. Akhirnya ada simalakama antara tatap muka dan PJJ ini. Ya. Apakah kita memilih tatap muka atau lanjut PJJ? Walaupun Pak Nadiem, ya Menteri kita, itu juga ngomong di beberapa media massa beberapa hari, beliau minta bahwa sekolah tetap melakukan tatap muka mulai bulan Juli yang akan datang. Pertanyaannya ini sering juga diungkap. Nanti 3 bulan lagi dibuka, semester ini dibuka, tapi nyatanya nggak pernah terjadi. Ya. Bahkan sekolah-sekolah yang akhirnya membuka pun jadi ditutup. Gitu ya. Mudah-mudahan komitmen Pak Nadiem yang sudah membunyikan tentang masalah-masalah janjinya ini betul-betul diwujudkan, bukan hanya sekedar menyuruh sekolah, tapi menyiapkan sekolah. Guru-gurunya semua sudah divaksin, ya. Kemudian orang tuanya juga diberikan satu arahan yang jelas, ya. Kemudian juga dilengkapi sekolahnya dengan bahan-bahan pengendali, ya, masalah kesehatan dengan baik. Misalnya juga ada masker, ada termokun, ya, dan sebagainya. Karena memang betul-betul nih, kalau itu semuanya dibebankan kepada sekolah-sekolah, apalagi kita di swasta, yang sekarang juga lagi kembang kempis karena bayaran tidak lancar, kemudian dibebani, harus menanggung seluruh ya komponen-komponen untuk mensukseskan kegiatan ini, beban luar biasa. Si malakama ini buahnya Bapak Ibu ya, ternyata mahkota dewa ya. Ini kalau orang lagi hamil, ya boleh itu dipakai oleh ibunya. Tapi kalau banyak ya terkonsumsi tidak sadar bisa meracuni anak di dalam kandungan. Ini makanya ya si malakama. Nah, saya akan prioritas yang harus kita ambil. Tadi juga Bu ini Kadis sudah mengemukakan ya. Kesehatan dan pendidikan itu aset terbesar sebetulnya. Mana yang lebih didahulukan, kesehatan atau pendidikan? Ya, dua-duanya penting, ya, dua-duanya penting. Tapi di sini saya mengemukakan pendapat seorang profesor Muhammad Mutawali Syahrawi, ya, Syir, beliau berkata, al-malu huwa adana darajati rizki, al-afiyatul a'la darajati rizki, salahul abna'i afdalu anwa'i rizki, ridho rabbil alamina wa huwa tamamu rizki. Yang artinya adalah harta adalah rezeki. Ya. Yang didewa-dewakan semuanya pengen dapat rezeki sehingga doa pun seolah-olah ditutup ya Allah mudahkan rezeki kami. Padahal kalau dilihat dari pendapatnya Profesor Muhammad Mutawali ini paling rendah rezeki itu adalah harta. Kesehatan adalah rezeki yang paling tinggi. Jadi kesehatan itu dibanding dengan harta itu rezekinya paling tinggi. Karena betul ya, kesehatan itu adalah rezeki juga yang paling tinggi dibanding dengan harta. Ya. Pendidikan pun juga rezeki, karena salah satunya adalah anak yang soleh itu dihasilkan dari proses pendidikan. Oleh karena itu hati-hati. Ya, pada saat kita membuka sekolah ini pertimbangan ini harus matang. Ya. Apakah ini tidak membahayakan anak, kesehatan anak bagaimana dan sebagainya itu juga perlu. Jangan sampai nanti Bapak Ibu menyesal ya karena kondisi yang dipaksakan, tapi akhirnya berakibat buruk terhadap anak-anak kita. Ini juga yang harus diperhatikan. Bapak Ibu, pendidikan itu ibarat satu pohon. Ya. Kalau kita menanam pohon itu sebetulnya tidak pernah harus berhenti. Kondisi apapun. Karena apa? Karena pohon itu akan memberikan manfaat yang besar bagi kita semua di alam semesta ini. Ya. Sekarang hari lingkungan di dunia hari ini ya. Maka bukan hanya sekedar buah dan bunganya yang kita nikmati. Tapi daun-daunnya, ya, batangnya, akarnya, semua punya manfaat yang luar biasa. Oleh karena itu pohon itu harus tumbuh dengan baik. Coba bayangkan kalau seandainya pada saat sekarang ini pohon pun ikut berhenti tidak ditanam oleh Bapak Ibu semua karena gara-gara COVID. Maka bagaimana kita bisa makan? Bagaimana kita mengkonsumsi nutrisi yang cukup? Karena harus membutuhkan buah, membutuhkan vitamin. Itu juga hal yang harus kita perhatikan. Ya.
Oleh karena itu pohon itu harus kita terus pupuk ya. Kalau kita tidak bisa menanam pada hari ini adalah di kebun-kebun ya karena takut COVID, maka juga harus kita tanam di halaman pekarangan-pekarangan kita. Kita harus kreatif gitu ya. Itulah pohon. Oleh karena itu, kalau seandainya kebun itu lagi dilarang untuk ditanami ya karena bahaya ya COVID ini, maka kita pun bisa menanam tanaman-tanaman itu di pekarangan-pekarangan kita, di rumah-rumah kita. Kondisi anak-anak kita sekarang seperti itu. Ya, anggap saja kebun-kebun yang biasa ditanami tanaman-tanaman ini. Anak-anak kita di sana diberdayakan oleh pembiasaan dalam hidup. This Ya, meeting itu is juga lebih being penting recorded. dari itu. Kreativitas juga harus ditumbuhkan. Karena banyak di antara anak-anak yang pintar tapi tidak mampu menggunakan keilmuannya untuk kreativitas, itu bahaya nanti dalam aplikasinya di kehidupan. Kemandirian harus ditumbuhkan, kepemimpinan harus ditumbuhkan. Karena sangat yakin anak-anak kita itu ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ya, Abraham Lincoln mengingatkan, apa yang terjadi pada saat sekolah hari ini akan terjadilah bagaimana pengelola negara 20 tahun yang akan datang. Jadi artinya apa yang akan dilakukan oleh mereka di tahun 20 tahun yang akan datang ini sangat tergantung bagaimana sekolah menyiapkan itu semua. Ya. Sehingga dengan demikian pendidikan tak boleh berhenti. Ya. Karena alasan apapun. Walaupun sekarang pandemi, pendidikan tak boleh berhenti. Cuman prinsipnya kapan saja pendidikan itu bisa dilakukan. Di mana saja pendidikan itu bisa dilakukan. Dengan cara apa saja pendidikan itu harus bisa kita lakukan. Jadi kalau sekarang ya anak-anak itu terpaksa ya di mana sajanya itu di rumah dengan cara apa saja juga harus dilakukan. Oleh karena itu perlu kreatif antara guru dengan orang tua punya kreativitas supaya anak-anak itu tidak bosan dan tetap ya kualitas pembelajarannya tidak kalah ya kalau dilakukan itu juga secara tatap muka di sekolah. Pendidikan bukan segala-galanya, tapi segalanya berasal dari pendidikan. Itu yang harus kita ingat. Ya. Baik. Oleh karena itu perlu strategi pembelajaran masa transisi ini. Ya. Saya katakan transisi karena memang sekarang si malakama tadi. Ya. Siapa tahu ya di Jakarta ini masih tetap harus PJJ. Dan siapa tahu pula ya ternyata takdir menentukan lain ya tatap muka itu bisa dilakukan secepat mungkin misalnya. Oleh karena itu perlu diantisipasi ya mudah-mudahan waktu cukup ya. Nah sekarang seandainya masih saja ya dilakukan PJJ ya kepada kita ini apa yang harus dilakukan oleh guru-guru ya. Meralat kemarin mudah-mudahan juga ini udah dilakukan tapi saya mengingatkan. Pertama, jalin komunikasi dengan orang tua dan peserta didik dengan cair. Jangan anak-anak itu diberikan beban. Ya. Jangan orang tua pun juga diberikan beban. Tapi orang tua dan anak itu sama-sama diberikan kesadaran. Ya, bahwa pendidikan itu sangat penting dilakukan oleh kita semua. Karena kondisi seperti ini harus menerima dengan model-model pembelajaran yang kita berlakukan. Itu harus kita sadarkan. Dan juga harus cair. Sehingga kalau bisa, kalau hari Senin itu upacara, biasanya tolong gitu wali kelas ya itu juga harus ada komunikasi yang baik. Orang tua pun juga dengan wali kelas ini harus
selalu melakukan satu komunikasi yang harus dibangun. Sehingga tidak ada kesalahpahaman dan juga anak didik tidak merasa itu seolah-olah selalu diberikan tugas-tugas. Apalagi kelas 1 yang tidak pernah melihat gurunya mengajar karena kondisi COVID. Tiba-tiba tugas doang yang nyampe. Ya, ini juga beban. Oleh karena itu semuanya harus cair. Pada saat kita memberikan tugas pada anak-anak, sebetulnya bukan memberikan tugas. Tapi anak-anak kita diberikan satu motivasi. Ini adalah dalam rangka memperkuat pemahaman Anda. Apalagi sekarang tidak belajar di kelas, ya. Maka hal-hal seperti ini harus dilakukan secara mandiri. Nah, ini yang harus cair, ya, dilakukan oleh kita. Jadi bagaimana mengemas, ya, satu informasi-informasi yang diberikan pada orang tua kepada peserta didik itu perlu model, ya, perlu kebijakan yang akhirnya itu semua suasana juga cair kita buat. Kemudian yang kedua, rancangan materi pembelajaran, ya, sekarang ini harus berbasis kontekstual. Dalam artian adalah apa yang terjadi anak-anak di rumah itu nanti akan dijadikan kekayaan yang ada di rumah, pekarangan, ya, kemudian juga dapur, ruang tamu, ya, kemudian suasana rumah itu harus menjadi satu basis pembelajaran kita, kontekstual sifatnya, ya. Kemudian juga berikutnya variasikan pendekatan pembelajaran itu antara berbasis IT dan rumahan. Nah, berbasis IT tentu saja adalah yang harus dilakukan karena anak-anak bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari internet, belajar mengakses, ya, fitur-fitur tertentu dan sebagainya, ya, web dan sebagainya. Tapi di sisi lain, anak-anak pun juga jangan gaptek terhadap apa yang harus dilakukan juga. Padahal peristiwa-peristiwa itu dekat dengan kita. Contoh misalnya, ya, guru fisika pada saat mengajar tentang mendidih, ya, perubahan wujud, sebetulnya itu kesempatan yang baik untuk anak pelajari secara langsung, yaitu dilakukan di dapur. Pada saat ibu mau memasak, sementara makanannya itu masih tersaji atau tersimpan di dalam kulkas, ya, di freezer, ya, maka begitu dia ambil, ditunjukkan kepada anak kita, inilah yang disebut dengan membeku. Kalau ini ingin dimasak, apalagi digoreng, ya, maka harus dilakukan apa? Dibikin suasana beku ini menjadi cair terlebih dahulu. Berapa lama mencair, berapa lama berubah dari titik beku menjadi cair, itu bisa diamati sebagai satu proses pembelajaran. Kemudian ditanya, kenapa prosesnya lama? Ya, kenapa proses dari membeku menjadi mencair ini prosesnya lama? Nanti kita diskusi anak-anak kita, ya. Jadi artinya adalah disuruh mengamati terlebih dahulu apa yang terjadi di dalam dapur kita. Habis itu diskusi tentang peristiwa-peristiwa ini dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yang kita harus bangun. Kemudian habis itu digoreng, ya, matang, ya. Tadinya membeku, kok tiba-tiba menjadi ngeras. Itu kenapa? Karena sebagian komponen-komponen di dalam makanan itu ada yang lepas menjadi gas, ya. Kemudian kenapa menjadi gas? Berapa suhunya dan sebagainya itu bisa diamati. Ini menarik sebetulnya. Jadi guru-guru mestinya kreatif, ya, menjadikan bahan-bahan rumahan itu sebagai basis pembelajaran kita. Nanti banyaklah ceritanya kalau saya ada kesempatan lain, ya, karena ini saya punya materi tentang bagaimana mendesain pembelajaran berbasis rumahan. Kemudian berikutnya evaluasi pembelajaran pun sekarang sudah manfaatkan yang namanya online, ya. Kita bisa menggunakan Quizzes, bisa menggunakan Hot Potatoes, bisa menggunakan Metrimeter, ya. Banyak sekali yang bisa kita pakai. Ini luar biasa, Metrimeter, kemudian Kahoot, ya, itu merupakan bagian dari kreativitas yang harus ditunjukkan kepada guru-guru kita. Anak-anak itu dibuat dengan game, dibuat suasana hatinya tuh senang. Karena biasanya main game, tapi sekarang gamenya disalurkan untuk mengerjakan sesuatu yang manfaat. Oleh karena itu perlu di sini tantangan-tantangan. Jangan dititipkan hanya soal buka halaman sekian. Suruh mengerjakan, selesai-selesai foto kirim. Udah gitu harus di-scan lagi, masukin lagi ke LMS. Mumet anak-anak kita. Ya, saya hitung sehari semua guru ngasih tugas, ya. Kalau guru ngajar sehari itu 4 orang, jadi 4 tugasnya. Seminggu 4 kali 6, 24 tugas. Sebulan berapa?
Ya, luar biasa. Oleh karena itu perlu adanya satu kreativitas dari guru-guru yang disukai anak-anak kalau dia dimainkan dengan game-game yang luar biasa. Ya. Kemudian yang paling penting lagi yang ini tidak disadari oleh kita semua. Tugas datang, tapi anak-anak tidak siap. Kenapa? Karena tidak ditumbuhkan kemandirian siswa. Padahal dalam pembelajaran yang terbaru ada yang disebut dengan SRL, ya, yaitu self-regulated learning. Ini adalah model pembelajaran di mana anak-anak itu harus dibuat kemandirian. Sehingga pada saat dia mengerjakan tugas itu bukan beban karena sudah terbentuk kemandiriannya. Ya, guru kecenderungannya sebagai tempat bertanya, sebagai tempat berkomunikasi. Tapi anak-anak dengan kemandirian yang ditumbuhkan oleh guru-guru itu akan bisa belajar dengan baik. Itu yang disebut pembelajaran SRL. Guru itu harus kuat dalam membuat guidance pembelajaran. Jadi pada saat menyajikan di dalam kelas itu bukan menyajikan seperti di kelas ya pada saat ketemu anak-anak itu, tapi anak-anak itu lebih dijelaskan apa yang harus dibuka. Dari situ apa yang ditelaah. Kemudian habis itu kamu apa yang harus kamu simpulkan. Ya, sehingga dari situ tumbuh kemandirian siswa itu dikarenakan guru-gurunya nggak bisa membuat guidance-guidance yang tepat kepada anak kita. Kemudian berikutnya tugas tidak banyak ya. Jadi saya belum lama ini saya diundang di Bengkulu ya dan juga di Jambi. Saya menjelaskan tentang self regulated learning ini, kemandirian belajar siswa ini. Saya katakan pada guru-guru, apalagi yang ngajar di TK, apalagi yang ngajar di SD, sekarang itu udah ada tematik ya. Dengan tematik itu kemanfaatkan supaya membuat tugas itu jadi satu saja. Satu tema yang harus dikerjakan anak-anak, tapi di dalamnya itu sudah mewakili ada matematik, ada IPS, ada IPA, ada PPKN, ada yang lain bahasa, gitu kan? Itu bisa menjadi satu kekaryaan. Gitu. Basis utamanya kekaryaan sebagai akhir tema, ya. Tapi itu dikerjakannya semuanya sebetulnya ada terwakili. Sehingga pada saat nanti anak itu mengerjakan, ada guru matematik yang menilai, ada guru IPA yang menilai, ada guru bahasa, tentu saja sesuai dengan pembelajaran yang terkait gitu. Ya. Jadi sehingga yang terbayang dengan anak-anak itu tugas kita sekarang satu semester ini nggak banyak gitu. Kalau biasanya 1 hari 4, sekarang 1 hari 4 guru itu bersatu memberikan tugas berupa kekaryaan, tapi karya itu akan bisa dikerjakan dengan baik kalau ya antara guru itu terpadu dan bersinergi memberikan konsep-konsepnya. Tematik namanya, ya. Di SMP itu juga cari dulu ada yang disebut dengan Science Society, ya. Pak Sukro mohon izin. Ya, ya. 7 menit lagi, Pak. Ya, sekarang tinggal orang tua nih, sebetulnya panjang ya, tapi enggak apa-apa. Ini untuk guru untuk sementara ini dulu ya. Untuk guru ya. Sekarang untuk orang tua. Kreativitas orang tua dalam pengembangan anak masa pandemi ini bagaimana? Ya. Pertama adalah tadi guru melatih mandiri, orang tua pun melatih mandiri kepada anak kita. Ya, apa yang harus dilatih? Rasa tanggung jawab. Kalau dulu kita terlalu maklum karena sibuk belajar, harus belajar pagi-pagi, ya ke sekolah pagi-pagi, kemudian juga pulangnya sore kecapean, hanya kita terlalu maklum. Anak-anak tidak diberikan penekanan tanggung jawab. Misalnya habis tidur, ya bangun tidur harus memberesin tempat tidurnya. Kamar mandi habis dipakai harus dibersihkan, ya. Itu tidak tumbuh tuh dulu. Tapi sekarang ini kesempatan anak di rumah, maka rasa tanggung jawab itu ditumbuhkan. Kemudian tertib dan disiplin itu juga harus muncul. Jangan lagi alasan bahwa pada saat mau sekolah ya karena capek, kemudian juga sholat zuhurnya, sholat asarnya ya, begitu pulang ke sekolah dari sekolah itu minta diundur ya, kita kadang-kadang maklum. Tapi sekarang ini karena mereka tidak lagi mengeluarkan tenaga-tenaga yang ekstra ya, mestinya dimanfaatkan oleh orang tua untuk menanamkan tertib dan disiplin untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, beribadah ataupun tertib dan disiplin dalam mengelola waktu untuk dijadikan supaya waktu-waktunya bermanfaat. Itu yang pertama. Ya, itu melatih anak mandiri di rumah. Yang kedua, orang tua pun harus bisa manfaatkan sumber daya rumahan untuk belajar dan berkarya. Ya. Saya kadang-kadang tidak tergantung pada gurunya.
Kalau gurunya suruh ngerjakan soal, misalnya ada di teks-teks ya, ada di buku, maka saya mencoba membunyikan di buku itu dalam bentuk eksperimen, dalam bentuk melakukan satu aktivitas. Ya kebetulan anak saya senang gitu, maka kita ajak di situ. Menggunakan pekarangan, menggunakan dapur, barang-barang bekas sebagai satu instrumen yang kita pakai untuk memperkuat pembelajaran-pembelajaran yang ditugaskan oleh guru-guru di rumah. Orang tua harus kreatif di situ. Ya, oleh karena itu ini juga memaksa orang tua untuk senantiasa membuka ya kreativitas itu dalam internet ya Google dan sebagainya itu juga bisa dibuka sebagai satu perwujudan kita untuk mengembangkan satu kekaryaan. Ya, sehingga anak-anak kita itu tidak bosan ya mengerjakan tugas-tugas karena memang berbasis itu. Tentu saja yang nomor 2 ini ya, memanfaatkan sumber daya rumahan ini harus juga didesain oleh guru-guru supaya orang tua dan guru itu juga sama-sama memanfaatkan ini semua. Kemudian yang ketiga, menjadikan sarana IT untuk memperkuat kekuatan belajar. IT itu harus untuk mendorong anak-anak itu supaya semangat dalam belajar. Tapi jangan monoton. Ya, selalu dibuka LMS, kemudian habis itu gurunya ada PowerPoint di situ yang disimpan ya, PowerPoint jalan gitu, suruh ngikutin. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana guru-guru itu sudah mempunyai blog ya, sehingga anak-anak itu diminta untuk membuka, tapi di dalamnya itu ada video rekaman, ada suatu materi-materi yang pengembangan di YouTube itu sudah diambilkan oleh guru-guru misalnya, atau anak-anak pun kalau suruh ngakses ada alamatnya ya. Sehingga anak-anak itu luar biasa. Kalau di rumah oleh orang tua, mendongeng sekarang tidak cukup dengan cerita, tapi mendongeng bisa dipakai kekuatan dengan IT. Anak-anak suruh nonton dulu, ngedengerin dulu, malam kundang misalnya, tapi yang ada di IT, di YouTube. Setelah itu baru ya ditambahin oleh guru, terutama oleh orang tua, terutama hikmah. Jadi dengan adanya IT sebetulnya lebih berkembang. Dongeng pun bukan hanya kita berbicara, tapi juga dongeng harus dikembangkan dengan metode IT. Begitu juga nasihat. Anak-anak sekarang sulit untuk kita nasihati, tapi ya kita cari ya satu tayangan yang penuh dengan hikmah, melatih kesabaran, tapi ada tayangan yang betul-betul menuntut kesabaran. Misalnya ada film pendek ya yang kita ambil untuk nasihati anak-anak kita. Bagaimana melatih kesabaran, bagaimana melatih disiplin, bagaimana mensyukuri nikmat. Ya itu semuanya ada tayangan-tayangannya. Sehingga IT itu juga bisa dipakai untuk bahan-bahan nasihat. Ya. Kemudian berikutnya, kita juga harus melatih anak-anak kita mengembangkan keterampilan di luar pelajaran. Ya. Karena saya dengar ada beberapa siswa walaupun baru kelas 5 ya, SD, itu sekarang sudah mulai bisa bisnis. Membuat kue. Nastar misalnya, kemudian ditawarkan kepada teman-teman ibunya gitu. Sehari itu bisa berapa? Dan anak-anak sekarang sudah mulai bisa. Ya, karena di rumah ngelihat orang tuanya kreatif, terampil, ya ikut ingin membantu, tapi pengen juga dia tertarik gitu ya. Kayak begitu ya. Anak-anak saya ada yang bikin dimsum, ada yang bikin kue-kue yang lain ya, puding gitu ya, nggak apa-apa. Ya, kita coba ya, kembangkan. Ada juga dengar ada teman-temannya anak saya kelas 6 itu juga sudah berapa stoples tiap minggu itu buat nastar yang ditawarkan kepada teman-teman ibunya gitu. Ini kan suatu hal ya. Kemudian juga latihan desain, membuat desain gambar ya. Kemudian juga melukis ya. Jadi kalau bisa setiap hari itu anak-anak disodorkan ada suatu barang bekas misalnya kardus, spidol ya. Anak-anak suruh berkarya di situ. Jangan bosan juga kita untuk melatih anak-anak kita. Atau ternak. Ya. Anak-anak mulai dikenalkan dengan budik damber misalnya, berbudidaya tapi menggunakan ember ya. Embernya ada lele, atasnya itu ada tanaman misalnya, kita libatkan. Kalau dia belum tertarik, kita dulu ya. Kemudian dia juga diajari untuk beternak ya misalnya, entah itu di depannya ada apa gitu yang bisa kita karyakan di pekarangan-pekarangan kita. Ada yang orientasi ke boga ya tadi saya sudah sampaikan masalah makanan.
Dan yang terakhir, yang nomor 5 ini adalah menumbuhkan cinta ya kepada anak-anak kita ini untuk cinta kepada ibadah. Mumpung ada di rumah ya, rutinitas ibadah kita disiplin. Mulai dari duha, kemudian sholat fardu, sholat rawatib ya. Kemudian juga malamnya sholat tahajud dan sebagainya itu bisa diatur sehingga cinta kepada ibadah. Puasa Senin Kemis dan sebagainya itu bisa dikontrol dengan baik. Tentu saja menumbuhkan ini paling mudah adalah diteladankan oleh kita. Karena ada suatu pendapat psikologi, anak-anak itu lebih mudah meneladani seorang daripada mendengarkan seseorang. Ya, berkaitan dengan masalah penumbuhan karakter. Kemudian juga Al-Quran, kita tanamkan kecintaan terhadap Al-Quran ini dengan manfaatkan waktu di sela-sela istirahatnya ya, karena dengan adanya PJJ ini tidak penuh juga guru mengajar. Oleh karena waktu-waktu yang biasa dilakukan di sekolah itu ya kita jadikan anak-anak kita itu punya target-target untuk menambah hafalannya dan sebagainya gitu ya. Sebetulnya masih banyak Pak yang saya bisa sampaikan ya. Karena PowerPoint saya sebetulnya ada 24, ini baru 14 ya yang bisa saya tayangkan. Dan mudah-mudahan nanti keluar juga ditanya jawab kalau ada ya, kalau tidak pun juga nggak apa-apa. Jadi saya cukupkan sekian ya sebagai pengantar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu betul-betul sesuai dengan harapan kita semua. Terutama adalah bagaimana membuat kreativitas guru dan orang tua dalam pembelajaran yang dilakukan semasa pandemi maupun nanti. Sebetulnya saya belum masuk kepada kalau tatap muka itu diperbolehkan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, lain kali. Mudah-mudahan pokoknya nanti saya kirim aja ke Pak Parina ya, biar bisa dipelajari oleh teman-teman semua. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.